Positif bakalan cair duluan di kartu KKS bantuan BPNT bulan November via kartu KKS. Nah, kira-kira bank apa saja ya yang terlebih dahulu mendarat saldonya? Nah, hari ini kita akan mengecek informasi rekening bank yang sudah update perubahan keterangan SP2D agar bisa disimpulkan yang cair duluan di bank mana saja. Nah, tentunya kabar gembira KPM BPNT golongan ini berhasil cek rekening dan status sudah perintah membayar atau SPM dan dijadwalkan cair paling awal di bulan November 2024. Alhamdulillah ya, selamat ya, setelah ditunggu-tunggu kabar pencairan akhirnya muncul juga hari ini. Dan golongan KPM yang mencairkan duluan siapa sajakah? Simak informasi lengkapnya hingga tuntas. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Jumat berkah ini semoga saja teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, ceria dan diberikan kecukupan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini baru saja saya membuka aplikasi Sixenji untuk memantau proses pencairan baik itu PKH maupun BPNT. Dan melakukan penelusuran adanya kemungkinan pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT dalam waktu dekat ini, khususnya KPM di wilayah dampingan saya. Berdasarkan pengamatan di aplikasi Sixenji per hari ini, ada kelompok KPM BPNT berubah status rekening berhasil dan keterangan SP2D sudah SPM. Tentunya ini kejutan untuk golongan KPM BPNT ini. Karena pastinya tidak menyangka bakal menerima bantuan BPNT dalam waktu dekat ini. Update di aplikasi Sixenji per hari ini, status bantuan BPNT di aplikasi Sixenji berubah menjadi sudah SPM, yang artinya surat perintah membayar sudah diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Setelah SPM diterbitkan, proses selanjutnya tinggal menunggu SP2D dan SI. Setelah kedua proses itu dilakukan, bank penyalur akan melakukan top up atau transfer dana bantuan BPNT. Selain status keterangan SP2D yang sudah SPM, periode salur bantuan BPNT yang dicairkan lewat kartu KKS untuk alokasi 2 bulan. Adapun kelompok penerima yang akan mendapatkan bantuan BPNT dalam waktu dekat ini adalah KPM hasil validasi baru yang berasal dari KPM PKH murni maupun KPM yang telah memiliki kartu KKS sebelumnya, namun karena ada sesuatu hal atau ada hal-hal tertentu yang menyebabkan bantuan sebelumnya itu terputus. Bisa saja dari permasalahan data tidak sinkron dengan data Dukcapil dan DDTKS yang menyebabkan gagal transfer bantuan BPNT sebelumnya. Seperti beberapa kasus di wilayah dampingan saya, beberapa KPM PKH plus BPNT sebelumnya, di mana tahap-tahap sebelumnya lancar pencairannya teman-teman, namun pada 2 tahap terakhir tidak masuk bantuan BPNT-nya. Nah, karena adanya pengaduan beberapa KPM yang tidak masuk bantuannya, sehingga dilakukan sinkronisasi melalui aplikasi Sixenji untuk memadupadankan antara data Dukcapil dan DTKS, dan ternyata memang ada selisih data. Misalnya nomor kartu keluarga berbeda dengan data saat ini. Kemudian data tanggal lahir, tempat lahir dan nama ibu kandung dan sebagainya harus dipadankan dengan data terbaru dari Dukcapil. Dan alhamdulillah dari hasil sinkronisasi inilah kemudian berujung dengan kabar baik karena status yang sebelumnya gagal cek rekening kemudian berubah menjadi berhasil cek rekening. Dan untuk per hari ini perubahan SP2D berubah ke sudah SPM. Namun perlu diketahui ya teman-teman, kelompok KPM yang akan mencairkan terlebih dahulu di awal bulan November adalah periode salur September-Oktober 2024. Nah, ini perlu disampaikan, jika saja ada yang cair dalam waktu dekat ini dengan nominal Rp400.000, maka kemungkinan besar pencairannya adalah bantuan BPNT untuk periode September-Oktober untuk KPM validasi baru dan KPM lama, namun terputus bantuannya karena adanya permasalahan data tidak sinkron. Namun dari hasil pemadanan, akhirnya KPM yang terputus bantuannya ini bisa kembali menerima bantuan BPNT untuk alokasi salur September-Oktober 2024. Nah teman-teman, perlu kita apresiasi ya tim Kementerian Sosial yang terus-menerus mengupdate data keluarga penerima manfaat. Nah hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial yang baru-baru dilantik,
Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial yang baru, mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya memperbarui data penerima bantuan sosial Bansos dengan sinkronisasi data karena perubahan data penerima yang dinamis. Apalagi program itu dimulai menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024. Langkah sinkronisasi dilakukan agar apapun bantuan yang diberikan akan lebih tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan bantuan sosial. Jika ada yang berani melanggar, Gus Ipul menekankan pihaknya sudah siap memberikan sanksi untuk mencegah penyalahgunaan bansos. Ya, kita sekarang lagi diskusi ya. Kita lagi mendalami, meskipun APBN sudah diketok ya, kita ingin memastikan lagi sasaran-sasaran kita ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih punya gambaran lagi yang terbaru, karena data itu dinamis sekali. Kata Gus Ipul kepada pers di Istana Kepresidenan Jakarta, dalam tinjauan langsung program bantuan di Jakarta Timur pada 7 Oktober 2024. Gus Ipul juga mengamati penyaluran bantuan yang menyasar kelompok rentan termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu. Mekanisme distribusi secara non-tunai ini dipilih untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan serta memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Nah, program tersebut dirancang untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan seperti memanipulasi data penerima atau distribusi yang tidak tepat sasaran. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bertanya kenapa bisa menjadi penerima bantuan BPNT bulan September-Oktober 2024? Nah, di sini perlu diketahui ya teman-teman bahwa syarat utama untuk menjadi penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT adalah warga negara Indonesia, termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin dan bukan bagian dari aparatur negara seperti ASN, TNI, atau Polri. Verifikasi data dilakukan dengan mengacu pada data kependudukan yang ada di Dinas Sosial dan Kementerian Sosial, di mana data KPM dicocokkan dengan nomor induk kependudukan atau NIK serta alamat tempat tinggal. Setelah proses verifikasi, data tersebut akan divalidasi di lapangan oleh petugas untuk memastikan bahwa penerima memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Untuk memeriksa apakah mereka terdaftar sebagai penerima BPNT, warga penerima bantuan dapat melakukan pengecekan secara online melalui laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, pada situs ini, KPM atau penerima manfaat dapat memasukkan data diri seperti nama dan alamat untuk mengetahui status penerima bantuan. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pengecekan ini sangat mudah. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id, pilih provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa, dan masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP. Nah, setelah data dimasukkan, sistem akan menampilkan informasi apakah mereka terdaftar sebagai penerima BPNT. Jika terdaftar, mereka akan mendapatkan informasi tentang jadwal penyaluran. Nah, teman-teman, jika terdapat kendala, penerima manfaat dapat menghubungi Dinas Sosial setempat atau mengakses layanan call center Kementerian Sosial yang tertera di situs resmi. Teman-teman, BPNT periode bulan September-Oktober ini sudah mulai disalurkan pada awal bulan Oktober 2024 dan KPM validasi baru yang masuk pada BPNT periode salur September-Oktober kemungkinan disalurkan di akhir bulan Oktober hingga awal November, dan karena program ini dirancang untuk terus berlanjut setiap bulannya dengan dana bantuan yang dirapel dari bulan September hingga Oktober, sehingga KPM dapat mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Nah, mungkin sampai di sini ya untuk informasi update pencairan BPNT. Dan saya cukupkan informasinya sampai di sini. Semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.